Hai guys, ketemu lagi dengan channel saya lagi, dan kali ini saya akan menceritakan film The Prey. Film ini menceritakan tentang para tentara Amerika Serikat yang terjebak di dalam gua. Ya, tanpa banyak bacot dan spoiler di awal, mari langsung kita masuk ke filmnya. Check it out. Scan dibuka dengan diperlihatkan dua orang tentara bayaran Afghanistan yang sedang berjaga di dalam laboratorium di dalam gua. Tentara satu lagi kepengen ngudut dan keluar dari laboratorium. Saat asik ngudut, dia melihat bayangan aneh. Dia pun melaporkan kepada temannya. Dan saat temannya mengecek, tiba-tiba lalu scan pun berpindah, diperlihatkan tentara Amerika Serikat yang mendapatkan misi invasi ke suatu wilayah Afghanistan yang diduga sarang teroris. Di antara kelompok tentara tersebut ada yang memakai kacamata, kita sebut saja Ray, seorang wanita yang bernama Windy, Chen, Yoda, dan pimpinan mereka yang bernama Griffin. Setelah briefing sebentar, mereka pun melakukan perjalanan untuk melaksanakan misi. Dan misi ini adalah misi ekspedisi pertama mereka sebagai tentara. Lalu scan berpindah di wilayah teroris di Afghanistan, di mana ternyata wilayah itu terlebih dahulu diserang oleh tentara bayaran. I said they'd likely. Got a clear shot? That's a negative. Over to Red Rover and Lone Wolf. Karena wilayah teroris itu sudah diserang oleh tentara bayaran sebelumnya, tentu saja saat mereka sudah sampai di tempat itu sudah kosong. Namun saat mereka menelusuri, tiba-tiba serangan secara mendadak menyerang mereka. Serangan tersebut entah datang dari mana. Hal itu pun membuat mereka kaget dan secara pontang-panting melarikan diri. Beruntung mereka menemukan gua dan langsung memasuki gua tersebut. Walaupun banyak tentara yang gugur dan pintu gua yang sudah dihancurkan, mereka pun akhirnya berhasil selamat masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua mereka bertemu dengan dua orang tentara bayaran yang juga terjebak di dalam gua. Namanya adalah Carl dan Johnson, di mana mereka. Namun, di tengah ketegangan, salah satu anggota tentara yang bernama Chen terluka dan hampir sekarat. Beruntung, Carl mempunyai kemampuan medis yang dapat mengobati luka Chen. Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, ternyata Carl dan Johnson tinggal di gua sambil membawa koper. Sementara teman-teman mereka pergi dan akan kembali guna membawa helikopter yang akan mengangkut koper mereka. Jadi, bisa diketahui isi dalam koper tersebut sangat penting. Kembali ke masa sekarang, Carl mencoba untuk mengajak pada para tentara ini untuk bekerja sama guna untuk keluar dari gua tersebut. Karena Carl mengatakan bahwa gua ini bermil-mil jauhnya dan sangat berbahaya. Griffin yang merupakan pimpinan tentara-tentara itu tidak mudah percaya
apa yang dikatakan oleh Carl. Lantas, Griffin pun melihat peti yang dibawa Carl dan Johnson dan mencoba untuk membukanya, namun langsung dihalangi oleh Carl. Sehingga terjadilah ketegangan lagi di antara kedua belah pihak. Wendy pun akhirnya melerai dan mereka pun sepakat untuk mengikuti rencana Carl dan Johnson. Apalagi mereka juga tidak tahu dan tidak punya pilihan lain. Mereka pun prepare dan bersiap-siap untuk menelusuri gua. Padahal sebenarnya Carl sama sekali tidak tahu jalan keluar dan membohongi mereka semua. Berbekal senter dan senjata, mereka pun memulai penelusuran. Yes, Sullivan. What up, Domingo? That's fine. Glad you're okay. It's Leia. Sementara itu, di tengah penelusuran, si Ray malah histeris saat laba-laba besar hinggap di lehernya. Mendengar teriakan si Ray, Carl pun datang dan menolong tentara beban ini. You're not even bit. Are you sure? Go. Lalu mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diintai oleh sosok makhluk yang ada di gua. Sementara itu, Griffin melihat mayat yang ada di scan awal tadi. Jadi itu adalah mayat tentara yang ada di scan awal tadi. Mereka pun dibuat bingung karena mayat ini sepertinya dibangsa sesuatu. Lalu setelah melihat lebih dalam, mereka pun ternyata menemukan laboratorium yang berada di dalam gua. Sementara itu, Yoda membuka sebuah tabung yang ada di dalam laboratorium. Dan ternyata isi dalam tabung tersebut terdapat gas yang sangat menyengat. Mereka pun menyimpulkan bahwa pasti ada jalan keluar satu lagi. Karena jalan keluar tersebut berfungsi untuk membuang bau yang ada di laboratorium. Sementara itu, saat memulai lagi penelusuran, Chen dan si hitam berjalan paling belakang. Dan saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba si hitam langsung diserang oleh makhluk misterius dan menghilang. Carl dan Chen pun bergegas mencari si hitam. Namun si hitam tidak ditemukan dan hanya darah yang diduga darah si hitam itulah yang hanya ditemukan. Lalu tiba-tiba efek dari gas yang ada di laboratorium tadi muncul, di mana Ray tiba-tiba mengalami halusinasi. Namun beruntung dapat disadarkan. Namun giliran Yoda lah yang kembali halu dan langsung digampar oleh Wendy. Karena banyak kejadian aneh dan hilangnya si hitam, mereka pun yang lelah memutuskan istirahat sebentar. Never mind that. Dan saat melanjutkan perjalanan lagi, mereka pun melihat banyak bangkai manusia yang seketika membuat mereka jijik. Sementara itu, Chen yang berada paling belakang tiba-tiba mendengar sesuatu di belakang. Chen yang penasaran pun mencoba mendatangi sendiri. Dan dia pun kaget bahwa itu adalah si hitam yang sekarat. Namun saat hendak menolong si hitam, tiba-tiba si hitam malah hilang. Dan tiba-tiba saja
Chen pun langsung mokat diserang oleh makhluk yang mirip barongsai itu. Sontak saja mereka yang mendengar teriakan Chen langsung pergi untuk menolong. Namun semuanya terlambat, di mana mereka sudah melihat Chen tewas dimangsa monster. Sehingga kejadian itu membuat semua panik. Lalu Carl pun mendapat ide untuk memasang jebakan guna membunuh monster itu, di mana ia berniat memasang granat di dalam tubuh Chen. Namun hal ini ditentang oleh Ray karena Ray tidak tega jasad sahabatnya ini dikual-kual. Sehingga perdebatan pun dimulai lagi. Wendy pun pada akhirnya bicara dan menengahinya, yang pada akhirnya mereka pun setuju untuk menjebak monster itu memakai tubuh Chen, namun tidak dimasukkan granat. Yang mau tidak mau Carl pun mensetujuinya. Lalu mereka pun memulai rencana di mana mereka bersiap-siap menunggu sang monster datang. Namun tiba-tiba Yoda dan Rey pun tewas terkena serangan mendadak monster tersebut. Wendy dan Griffin pun langsung shock melihat kedua temannya itu mati di hadapan mereka. Namun tidak bagi Carl dan Johnson. Mereka berdua pun langsung mengejar makhluk tersebut. Namun sialnya mereka diserang duluan, yang mengakibatkan lengan dari Johnson terluka. Lalu si monster pun menghilang lagi. Johnson pun harus mati diterkam si monster tersebut. Hal itu pun membuat Carl sangat marah dan dendam pada monster tersebut. Dan lalu terjadilah duel 1 lawan 1 antara Carl dan monster tersebut. Dan saat Carl hampir mokat, beruntung Carl dapat menebas sang monster hingga si monster kabur. Lalu setelah itu Carl pun menemui Griffin dan Wendy. Lalu Carl pun tertawa dan menjelaskan bahwa dia sudah memasang granat di mayatnya Johnson dan tinggal menunggu ledakan yang akan membunuh monster tersebut. Lalu Carl pun memberikan kertas kepada Griffin, di mana kertas inilah yang merupakan isi dari koper tersebut, yaitu koper yang di scan awal yang membuat Griffin penasaran. Lalu mereka bertiga pun melanjutkan penelusuran, yang pada akhirnya perjuangan mereka pun tidak sia-sia, di mana mereka pun melihat lampu di dalam gua, yang dimana lampu inilah yang akan memandu mereka keluar dari gua. Namun baru saja senang sesaat, tiba-tiba lampu yang ada dalam gua mati. Carl pun yang sudah sangat geram karena jebakannya tidak berhasil, menyuruh mereka berdua untuk keluar terlebih dahulu, sementara dia akan menahan si monster. Yang pada akhirnya duel 1 lawan 1 babak kedua pun terjadi. Dan saat Carl hampir mokat, beruntung Griffin datang membantu Carl. Carl pun menyuruh Griffin untuk menembak ranselnya. Dan saat Griffin menembak ransel Carl, tiba-tiba ledakan terjadi dan menutup jalur gua. Tapi bukan hanya monster itu yang terjebak, Carl juga ikut terjebak di dalam gua tersebut. Lalu Griffin pun berhasil keluar dari gua itu dengan selamat. Dan saat dia membuka kertas yang diberikan oleh Carl, di situ dijelaskan bahwa isi dari peti tersebut adalah emas yang menghilang. Namun isinya saja, karena petinya ternyata ikut terjebak di dalam. Lalu saat si monster sekarat, Carl pun memberikan fatality terakhir. Namun sialnya, bukan hanya satu monster saja yang berada dalam gua.
Yes, itulah guys alur cerita film The Prey. Film yang menipu penonton karena kita pikir Trejo masuk ke dalam cerita tersebut, namun ternyata hanya di awal saja. Jika kalian suka dengan pembahasan saya, tinggal klik tombol subscribe dan berlangganan. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.